Tanzania, resminya Republik Persatuan Tanzania, adalah negara yang terletak di sebelah selatan Khatulistiwa, tepatnya Afrika bagian timur. Ia dahulu dikenal dengan nama Tanganyika, karena di Tanzania ada sebuah danau yang sangat terkenal, yaitu Danau Tanganyika. Kalau kamu pernah mendengar Gunung Kilimanjaro, ia terletak di Taman Nasional negara ini. Kilimanjaro merupakan gunung tertinggi di benua Afrika. Masih banyak lagi fakta unik yang dijamin bakal bikin kamu takjub sama negara satu ini. Ayo kita bahas bersama, namun sebelumnya subscribe dulu ya. Terima kasih. Nama Tanzania adalah gabungan dua kata, Tanganyika dan Zanzibar, yang merupakan satu bangsa sebelum mereka berganti menjadi Tanzania dan merupakan bagian yang semi-otonom dari Zanzibar pada tahun 1964. Luas wilayah Tanzania sebesar 945.000 km persegi dengan jumlah penduduk 67 juta jiwa per 2023. Bahasa nasional mereka adalah Kiswahili atau Swahili, bahasa ibu ras Bantu yang perbendaharaan bahasanya berasal banyak dari Arab. 2. Pulau Zanzibar di Tanzania adalah surga tropis yang menawarkan kombinasi budaya yang kaya, sejarah yang menarik, pantai yang indah, dan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Pulau ini sangat populer bagi wisatawan di Tanzania. Nama Zanzibar berasal dari bahasa Arab yang artinya pantai orang hitam. Kepulauan ini adalah serangkaian pulau di Samudra Hindia, sekitar 16-31 mil dari pulau utama Tanzania. Stone Town adalah ibu kota pulau ini dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena memiliki arsitektur kuno dengan sentuhan Arab, India, dan Eropa. Ia juga menjadi habitat kera Columbus merah Zanzibar, Zervaline Zanzibar, dan macan tutul Zanzibar. Peninggalan manusia prasejarah 20.000 tahun yang lalu juga ditemukan di pulau ini. 3. Tanzania memang memiliki banyak sekali pulau yang menarik, termasuk Pulau Mafia. Dari namanya pasti kamu mengira ini adalah pulau yang dihuni organisasi kriminal. Nyatanya, pulau ini tidak memiliki hubungan dengan dunia kejahatan. Namanya berasal dari kata Arab morphie, yang berarti kelabu kehijauan yang dikaitkan dengan warna vegetasi di pulau itu. Pulau Mafia termasuk dalam wilayah Taman Laut Mafia yang merupakan kawasan konservasi laut yang dilindungi. Pulau Mafia merupakan salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan hiu paus. Hiu paus merupakan hewan laut raksasa yang tidak berbahaya dan populer sebagai atraksi bagi para penyelam dan pecinta alam. Ada pula reruntuhan kota bawah laut di lepas Pulau Mafia di titik barat daya pulau. Pada Agustus 2016, seorang penyelam, Alan Sutton, mencoba mencari sisa-sisa benteng tua di sana. Namun, ia malah menemukan sesuatu yang lebih besar, yakni sisa-sisa tembok kuno yang membentang hampir 4 km. 4. Perkembangbiakan flamingo adalah fenomena alam yang mengagumkan di Tanzania. Dua lokasi utama perkembangbiakannya yakni Danau Manyara dan Natron. Danau Natron adalah danau garam tempat berkumpulnya lebih dari setengah populasi flamingo besar di dunia. Setiap tahun sekitar 2 juta pasang flamingo besar datang ke sini untuk bertelur dan membesarkan anak-anak mereka. Kondisi alami dan kimia danau yang unik menciptakan lingkungan yang ideal bagi flamingo untuk berkembang biak. 5. Di balik kecantikannya, Danau Natron ternyata sangat mematikan. Danau yang terbentuk sekitar 1 juta tahun ini memiliki sifat alkali yang sangat kuat karena kandungan mineral, terutama sodium karbonat dan sodium bikarbonat. Kondisi ini membuat pH air danau sangat tinggi, biasanya bisa mencapai lebih dari 10,5, menjadikannya salah satu lingkungan air yang paling keras di dunia. Danau ini memiliki air berwarna merah darah yang berasal dari bakteri yang hidup di sana. Suhunya hampir mendidih dan mencapai 140 derajat Fahrenheit. Danau Natron bisa membunuh binatang yang berani masuk ke dalamnya dan kemudian merubah mereka menjadi patung. Fenomena ini akibat air danau yang menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan hewan yang terpapar hingga menyebabkan kematian. Kandungan mineral tertentu yang mengendap di permukaan tubuh dan bulu binatang itu akan membuatnya kaku seperti patung. Namun hal ini memerlukan proses yang tidak singkat. 6. Danau Tanganyika merupakan danau yang berada di 4 negara sekaligus, yang salah satunya adalah Tanzania. Jika dilihat dari volumenya, danau seluas 32.000 km persegi ini menjadi danau terbesar kedua di dunia. Selain itu, Danau Tanganyika juga dinobatkan sebagai danau terdalam kedua di dunia setelah Danau Baikal di Rusia. Kedalamannya yaitu mencapai 1.470 meter. Danau ini merupakan rumah bagi sejumlah spesies unik dan langka, termasuk beberapa spesies ikan cicale yang hanya ditemukan di danau ini
ini, biodiversitas danau menjadikannya salah satu lingkungan perairan yang paling penting. 7. Pohon pinggo juga terdapat di negara ini. Pohon pinggo dikenal sebagai pohon kayu hitam Afrika atau pohon eboni Afrika. Adalah salah satu jenis pohon berkayu keras termahal di dunia. Kayu ini dihargai karena kekerasannya, keindahan, dan kualitas yang baik untuk pembuatan barang-barang mewah seperti alat musik, perhiasan, ukiran, dan berbagai barang seni. Adapun alat musik yang terbuat dari pinggo diantaranya klarinet, oboe, dan berbagai alat musik gesek karena memberikan kualitas suara yang unik. 8. Ngarai Olduvai atau Ngarai Oldupai di Tanzania adalah salah satu daerah paleoantropologi terpenting di dunia. Banyak situs yang terekspos oleh Ngarai telah terbukti sangat berharga dalam memajukan pemahaman tentang evolusi manusia purba. Sebuah jurang curam di Great Rift Valley yang membentang melintasi Afrika Timur panjangnya sekitar 48 km merupakan lokasi arkeologi penting dari pendudukan manusia purba. Homo sapiens yang diperkirakan muncul kira-kira 300.000 tahun yang lalu diperkirakan telah menempati situs di Ngarai ini. 9. Tanzania termasuk negara termiskin di dunia. Perekonomian mereka sangat tergantung pada sektor pertanian yang menyumbang separuh dari GDP. Hasil tambang mereka adalah emas dan berlian, sedangkan hasil pertaniannya adalah kopi, teh, tapioka, biri-biri, dan domba. Ekspor terutama ke India, Jepang, Belanda, sedangkan impor mereka senilai 1,67 miliar dolar Amerika berasal dari Afrika Selatan hingga Australia berupa mesin dan alat transportasi serta minyak. Indonesia sama sekali belum menjadi partner ekspor maupun impornya. Pertumbuhan ekonomi Tanzania belum bisa memperbaiki kehidupan di sana karena masih sangat bergantung donor. 10. Tanzania adalah tempat bagi suku Masai yang terkenal dengan tradisi unik dan budaya yang kaya. Suku ini adalah kelompok etnis yang paling terkenal dan ikonik di Afrika Timur. Untuk para pria, mereka sering menggunakan selimut merah terang yang disebut syuka dan perhiasan seperti gelang dan kalung. Sementara itu, untuk para wanita, mereka menggunakan cincin tengkuk dari kawat logam yang dililitkan di sekitar leher. Semakin banyak cincin tengkuk yang dikenakan oleh seorang wanita, semakin dihormati status sosialnya. 11. Di Tanzania, kontak mata dengan lawan jenis biasanya dianggap sebagai perilaku yang kurang sopan atau tidak pantas. Penting untuk diingat bahwa etika dan norma sosial bisa bervariasi di antara kelompok masyarakat dan lingkungan tertentu di Tanzania, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan yang berbeda. 12. Jika masyarakat Timur Tengah biasanya mencium makanan terlebih dahulu sebelum dimakan, lain halnya dengan masyarakat di Tanzania. Mencium makanan sebelum dimakan merupakan perbuatan tidak terpuji menurut masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa makanan tersebut mempunyai aroma yang tidak sedap. Selain itu, kalian juga jangan kaget jika tempat makan untuk tamu laki-laki dan perempuan akan dipisah, karena pada umumnya di Tanzania lingkungannya lebih konservatif atau tradisional. 13. Migrasi besar Serengeti, Taman Nasional Tanzania, adalah salah satu peristiwa alam yang paling mengesankan di dunia dan menjadi daya tarik utama bagi para pecinta alam dan wisatawan yang ingin menyaksikan fenomena alam luar biasa ini. Migrasi tersebut bahkan mendapat pengakuan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Migrasi ini melibatkan jutaan hewan liar seperti nu biru, zebra, dan impala yang bergerak mencari makanan dan air selama musim kering dan musim hujan di wilayah tersebut. Perjalanan mereka mencakup ratusan kilometer. Ada beberapa momen menarik dari migrasi ini, diantaranya hewan harus menyeberangi Sungai Amra di perbatasan Tanzania-Kenya yang dramatis dan beresiko karena banyak predator seperti buaya. Setelah migrasi, banyak nu dan zebra melahirkan anak mereka di Serengeti. Ini menjadi momen penting karena mereka melahirkan secara massal dalam waktu yang relatif singkat. Migrasi juga menarik perhatian banyak predator seperti singa, cheetah, dan hyena yang mengikuti gerakan besar kawanan untuk mencari mangsa. Sebagai tuan rumah migrasi mamalia terestrial terbesar di dunia, Serengeti membantu melindungi salah satu 7 keajaiban alam di Afrika dan salah satu dari 10 keajaiban alam tujuan berpergian di dunia.
14. Tanzania adalah salah satu negara di dunia yang merupakan rumah bagi kepiting kelapa atau juga dikenal dengan nama kepiting liar, coconut crab. Kalian dapat menemukan spesies hewan ini di Pulau Shumbe dan Zanzibar. Kebiasaan hewan satu ini sering memanjat pohon kelapa untuk mencari makanan dan bertengger di pohon saat menjalani siklus hidupnya. Kepiting kelapa memiliki cakar yang kuat dan bisa tumbuh hingga lebih dari 1 meter, menjadikannya sebagai salah satu kepiting terbesar di dunia. Mereka adalah omnivora dan memakan berbagai makanan termasuk buah-buahan, daun-daunan, serangga, bangkai, dan bahan organik lain. Kepiting kelapa merupakan bagian penting dari ekosistem pesisir di wilayah-wilayah di mana mereka hidup. Namun populasinya telah mengalami penurunan karena berbagai faktor termasuk perburuan berlebihan dan hilangnya habitat alami. 15. Banyak rumah di Tanzania, terutama di pedesaan, dibangun dengan menggunakan bahan alami seperti lumpur. Bahan-bahan seperti tanah liat, pasir, dan jerami digunakan untuk membuat adukan lumpur yang kemudian diaplikasikan pada rangka rumah yang terbuat dari kayu, bambu, atau batang pohon lain. Adukan lumpur ini kemudian dibiarkan mengering dan membentuk dinding yang kuat dan tahan lama. Rumah lumpur memiliki keuntungan tertentu di daerah dengan iklim tropis. Selain membantu menjaga suhu di dalam rumah agar tetap dingin saat siang hari, bahannya juga ramah lingkungan dan murah meriah, sehingga warga dapat membangun dengan biaya yang lebih rendah. Di samping itu, dindingnya yang solid dan tebal memberikan kekuatan terhadap gempa bumi dan hujan deras. 16. Tanzania mulai terkenal di dunia pada tahun 1930-an ketika penulis terkenal Amerika Ernest Hemingway memperoleh hadiah Nobel dan pada tahun 1953 memperoleh Pulitzer Prize dengan terbitan bukunya yang terkenal berjudul Green Hills of Africa, The Snow of Kilimanjaro. Kilimanjaro adalah salah satu ikon alam yang paling terkenal di dunia dengan ketinggian mencapai sekitar 5.895 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai satu-satunya gunung tertinggi di Afrika yang terletak di antara savana dan hutan hujan. Ia adalah gunung berapi yang sudah tidur dan dikenal sebagai stratovolcano. Sayangnya, akibat perubahan iklim menyebabkan pencairan es dan salju di puncak gunung dan es berkurang dari waktu ke waktu. Diperkirakan dalam beberapa dekade mendatang, es di puncak Kilimanjaro mungkin bisa hilang sepenuhnya. 17. Sayangnya permasalahan pekerja anak masih merupakan isu serius di Tanzania dan anak perempuan cenderung lebih rentan terlibat dalam pekerjaan anak dibandingkan laki-laki. Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional pada tahun 2021, diperkirakan ada lebih dari 3 juta anak di bawah usia 17 tahun terlibat dalam pekerjaan di Tanzania. Ini mencakup pekerjaan formal dan informal seperti pertanian, perdagangan, industri, dan kerja rumah tangga. 18. Tanzania adalah satu-satunya tempat sumber alami tanzanite di dunia. Tanzanite adalah batu permata berwarna biru violet yang langka dan cantik. Batu ini pertama kali ditemukan di wilayah dekat kaki Gunung Kilimanjaro di utara Tanzania pada awal tahun 1960-an. Tanzanite ditemukan dalam batuan metamorf yang mengalami transformasi akibat panas dan tekanan di bawah permukaan bumi. Sumber utama penemuan Tanzanite terletak di wilayah yang disebut Mererani di Provinsi Manyara. Karena sumber alaminya yang terbatas hanya di Tanzania, Tanzanite dianggap sebagai batu permata langka dan sangat berharga. Kecantikannya dan keterbatasannya menjadikannya salah satu batu permata yang paling dicari di dunia. Sahabat, itulah fakta-fakta menarik dan jarang diketahui tentang Tanzania. Di balik kemiskinan dan kerasnya hidup di sana, tersimpan sejuta harta karun alam yang melimpah, belum lagi sejarahnya yang mempesona. Semoga video ini bermanfaat dan jika kamu suka silahkan klik tombol like serta bagikan kepada teman, kerabat, dan keluarga. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye!